Halo semuanya. Selamat datang dan selamat menikmati alur cerita di channel Momoza Recaps. Dan terima kasih yang sudah subscribe dan donasi. Selamat menonton. Kelompok Hyuyun dengan senang hati menyetujui proposal Ju Yunwen. Ketika mereka tiba di depan gerbang Koalisi Pedang Selatan, sebuah tiang bendera besar berdiri di belakang sepasang pedang ganda, dan di atasnya berkibar semboyan, berjuang dengan segenap kekuatanmu. Di dalam Koalisi Pedang Selatan, Bakat menjanjikan Murim menerima sambutan hangat karena status mereka di Murim. Tawa bergema tanpa henti dari villa tamu Koalisi Pedang Selatan. Pada saat ini, tawa yang bergema di seluruh villa dengan cepat menarik perhatian para pelayan Koalisi Pedang Selatan. Song Chusu, yang sedang menyapu halaman, tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik ke arah villa dengan rasa ingin tahu. Aku bertanya-tanya apa yang terjadi di sana yang begitu berisik. Seorang pelayan lain, yang membawa bak berisi pakaian, lewat dan menjawab pertanyaan Song Chusu. Aku mendengar ada lebih banyak tamu baru yang berkunjung. Mereka tampaknya adalah orang-orang yang cukup terkenal di Jianghu. Song Chusu, yang semakin penasaran, mendesak, benarkah, siapa mereka? Pelayan itu, bernama Noh Seon, berpikir sejenak, mencoba mengingat identitas para tamu, dan menggambarkan mereka kepada Song Chusu. Aku mendengar itu adalah putra dari klan Namgong yang terkenal dan teman-temannya, dan juga, wajah giok. Siapa nama orang itu lagi? Kau tahu, orang yang cukup terkenal di Jianghu akhir-akhir ini. Song Chusu, setelah mendengar sedikit, segera menebak, wajah giok. Kau tidak mengatakan bahwa itu adalah naga ilahi wajah giok, yang terkenal di Jianghu, kan? Beberapa jam kemudian, di jalan yang ramai di jantung Wuchang, sangat dekat dengan cabang Golden Frog, seorang gadis pemberontak sedang berjalan-jalan, suasana hatinya murung dan tidak tertarik dengan jalan-jalan yang ramai di sekitarnya. Gadis ini, berjalan dengan kesal di jalan dengan topeng superhero yang menutupi setengah wajahnya. Adalah Beigong Xiokun, dia mengerutu sambil berjalan. Sialan, seni transformasi, aku selalu tertinggal hanya karena seni transformasi sialan ini. Tepat ketika Beigong Xiokun sedang dalam suasana hati yang buruk, dia melihat ketidakadilan terjadi di depannya. Teriakan keras datang dari pintu sebuah penginapan, apakah kau tidak tahu bagaimana berperilaku? Mengapa kau terus mencoba menyelinap masuk? Apakah kau tidak ingin dipukuli? Sejujurnya, dalam seluruh hidupku sebagai pelayan, aku belum pernah melihat pengemis yang sekeras kepala dan merepotkan seperti dirimu. Dia membuat semua orang sangat kesal. Pria jangkung itu berteriak saat mendorong seorang anak pengemis ke tanah, menyebabkan bocah itu batuk sengsara. Beigong Xiokun melihat bocah pengemis itu berusaha bangkit, dia tidak terlalu simpatik, tetapi dia memang sedikit berempati. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang tertinggal. Bocah pengemis itu, yang sedang diusir, masih tersenyum cerah dengan kekuatan yang besar. Tuan, aku tidak akan menjadi pengemis selamanya. Siapa tahu, mungkin aku akan menjadi seseorang yang penting di Jianghu di masa depan. Jadi tolong, bermurah hatilah dengan sedekahmu hanya sekali ini. Pelayan itu, alih-alih memukulnya atau marah, sebenarnya mencoba menasihati bocah pengemis itu. Kau harus bersyukur bahwa akulah yang mengusirmu, jika menir utama menangkapmu, kau pasti akan mati. Pada saat itu, seorang pria kekar muncul di belakang pelayan dan menyeringai, apa yang baru saja kau katakan di belakangku, apakah kau bosan hidup? Pelayan itu berbalik dengan panik, ya, kepala menir utama, aku tidak, itu bukan yang kumaksud. Pelayan itu sangat ketakutan sehingga terus cegukan dan tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Dia tanpa sadar melangkah mundur dari menir utama yang gemuk itu. Tanpa memberi pelayan kesempatan untuk menjelaskan, menir utama segera mengayunkan tangannya dan memukulnya tepat di wajah. Suara retakan terdengar, disertai dengan jeritan ketakutan dari pelayan yang malang itu. Menir utama mematahkan hidung pelayannya dan mulai memarahinya. Bagaimana bisa kau begitu malas? Bukan hanya kau tidak bisa menangani pengemis yang tidak penting, tetapi kau juga membuat keributan tepat di depan tokoku, kau benar-benar pemboros tempat. Penginapan ini semakin sedikit pelanggan akhir-akhir ini, yang sudah membuatku marah. Lakukan apa yang kau diperintahkan dan cepatlah bekerja, atau aku akan mengusirmu seperti pengemis itu sekarang juga. Pelayan itu, yang ditegur, tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dia menutupi wajahnya yang berlumuran darah dan berlari ke dalam penginapan. Tepat ketika menir utama hendak berbalik dan memasuki penginapan, sebuah mangkuk pecah tiba-tiba muncul, diangkat di depan wajahnya, menghalangi pandangannya. Menir utama mengerutkan kening curiga, menatap mangkuk pecah di depannya, dia tidak mengerti apa yang diinginkan bocah pengemis itu. Mungkinkah dia masih berani mengemis makanan setelah melihat pelayan itu dipukuli seperti itu? Melihat bocah pengemis itu memegang mangkuk dalam posisi membungkuk untuk beberapa saat tanpa mengatakan apapun, menir utama tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya karena penasaran, apa artinya ini? Bocah pengemis itu, dengan penuh hormat, membungkuk dalam-dalam dan memohon kepada menir utama, Tuan, aku hanya meminta sedikit sisa makanan dan kaldu, bahkan nasi dingin pun tidak masalah. Aku akan sangat berterima kasih jika Tuan bisa menunjukkan belas kasihan. Beigong Xiokun, yang berdiri di samping menguping, tertegun dan ternganga, apa-apaan ini? Bocah pengemis ini gila. Pada titik ini, dia masih mengemis sesuatu. Dia bertemu orang yang berdarah dingin seperti itu dan masih tidak tahu untuk segera pergi dari sana. Alih-alih melampiaskan amarahnya pada bocah pengemis itu, menir utama tiba-tiba tersenyum licik. Oh, begitu ya,
Itu sudah cukup, kan? Melihat bocah pengemis itu masih membungkuk dengan hormat, memegang mangkuk dan menunggu sedekah, menir utama memutuskan untuk mempermalukannya. Dia membuka mulutnya dan meludahkan segumpal dahak ke dalam mangkuk yang diangkat di depan wajahnya. Silakan, makananmu, sekarang pergi. Bocah pengemis itu menatap dahak di dalam mangkuk dengan campuran kebingungan dan keterkejutan. Sepertinya ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang yang kotor seperti itu. Melihat bocah pengemis itu berdiri membeku di tempat dengan ekspresi bingung, menir utama menjadi semakin berani. Kau bajingan bodoh, kau cukup berani, alih-alih mengembara di bawah jembatan seperti pengemis lainnya. Apa yang kau coba buktikan di sini? Mendengar hinaan menir utama, Beigong Xiokun, sebagai orang luar, merasa darahnya mendidih. Dia marah atas nama bocah pengemis itu. Tetapi dia memaksa dirinya untuk tidak campur tangan. Zhu Yunwen telah menginstruksikannya untuk tidak menyebabkan masalah ketika dia pergi. Bocah pengemis itu, yang dipermalukan, sepertinya tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Giginya terkatup, suaranya gemetar karena marah. Menir utama. Beigong Xiokun melihat ekspresi marah anak laki-laki itu dan menjadi semakin cemas. Dalam hatinya, dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar dia bersabar dan pergi mengemis ke tempat lain. Jika dia menolak sekarang, dia pasti akan dipukuli sampai mati oleh menir utama itu. Menir kepala melihat anak pengemis itu gemetar dan mengira itu karena takut. Dia menyeringai dan mengejek. Itulah sebabnya kau seharusnya pergi dari pandanganku lebih cepat. Jadi bagaimana? Kau akan pergi sekarang? Atau kau ingin lebih banyak makanan? Anak pengemis itu mendongak ke menir kepala dengan wajah penuh amarah. Bibirnya gemetar saat ia mengepalkannya erat-erat, berusaha mengendalikan gelombang amarah yang membuncah di dalam dirinya. Namun, bertentangan dengan harapan Beigong Xiokun, amarah yang tampaknya akan meletus itu menghilang seperti setitik asap. Anak pengemis itu tersenyum polos dan menjawab, "Ya, Tuan, saya benar-benar merasa ini tidak cukup untuk mengisi perut saya. Oleh karena itu, bisakah Anda mengizinkan saya masuk ke penginapan Anda untuk mencari sisa makanan?" Menir kepala langsung terkejut dan marah oleh senyum riang anak pengemis itu. Apa? Ini pertama kalinya dia bertindak begitu hormat. Dia tidak hanya tidak tahu malu, tetapi dia juga tidak takut mati. Bahkan Beigong Xiokun terkejut, matanya melebar tak percaya. Orang ini pasti ingin mati. Tapi bagaimanapun juga, dia pasti memiliki aura seorang pengemis. Kepala pelayan tidak bisa menggunakan kata-kata untuk menginjak-injak pengemis kecil itu. Jadi dia menggunakan kekerasan. "Kau bajingan kecil, kau mencoba membuatku marah, kau pikir aku tidak bisa membunuhmu. Baiklah, jika kau ingin mati, aku akan dengan senang hati mengabulkan keinginanmu, kau bajingan." Begitu dia selesai berbicara, tangan lembek kepala pelayan yang diangkat tinggi menghantam ke arah pengemis kecil itu. Dalam sekejap mata, tamparan keras bergema, pengemis kecil itu dipegang oleh tangan kepala pelayan, membuatnya sama sekali tidak bisa menghindar. Tamparan itu membuat setengah wajahnya hampir rusak, bengkok dan terpelintir, gigi dan bibirnya bercampur aduk. Meskipun pengemis kecil itu memuntahkan darah tepat setelah tamparan pertama, kepala pelayan yang brutal itu tidak berniat untuk berhenti. Dia mengangkat tangan kanannya lagi, sementara tangan kirinya memegang erat kerah pengemis kecil itu. Sebelum pengemis kecil itu bisa berjuang untuk melawan atau berteriak, tangan besar kepala pelayan, seperti kaki gajah, menghantam wajahnya lagi. Kali ini, tamparan itu mengenai batang hidungnya, membuat wajah pengemis kecil itu semakin berdarah. Kepala pelayan, haus darah karena memukul pengemis itu, mengangkatnya, tetapi ketika dia hendak memberikan tamparan lain, dia tiba-tiba menyadari bahwa tangan kanannya berlumuran darah anak itu. Kepala pelayan langsung berhenti, matanya, yang dipenuhi penghinaan, menatap darah merah terang di tangannya. "Sialan, ini menjijikan, tanganku bernoda darahmu, kau pengemis yang kotor dan hina." Segera, dia buru-buru melepaskannya, menjatuhkan pengemis kecil itu ke tanah seperti karung beras. Matanya hampa dari belas kasihan, hanya menyimpan penghinaan yang mendalam. Untungnya, pengemis kecil itu masih hidup. Dia segera membuka matanya setelah jatuh ke tanah. Meskipun wajahnya bengkak seperti tersengat lebah, memar dan sangat berubah warna, dia masih tidak menangis. Kepala pelayan, setelah bergerak hanya beberapa langkah, terengah-engah, tetapi masih mengejek pengemis kecil itu. "Sekarang kau mengerti apa yang ku katakan, kau sendiri yang menyebabkan ini, kau bajingan." Dia segera kembali ke penginapan, tampak cemberut. "Sialan, aku harus mencuci tanganku sekarang juga. Untung darahnya tidak mengenai pakaianku yang mahal." Begitu kepala pelayan selesai berbicara, tangan pengemis kecil itu, yang berlumuran lumpur dan kotoran, meraih mantelnya. Kepala pelayan menoleh dan menatap anak itu dengan tatapan setajam pisau. Dia langsung merasakan niat membunuh ketika melihat pakaiannya, yang bernilai puluhan yang perak, kotor. Pengemis kecil itu dengan keras kepala berpegangan pada mantel kepala pelayan dan terus mengajukan permintaannya. "Kau harus memberiku makanan untuk mengganti pemukulan seperti ini. Atau setidaknya beri aku uang. Bagaimana kau bisa pergi begitu saja?" Mata pengemis kecil itu sekarang berkilauan air mata, tetapi tatapannya masih kuat, dan tangannya semakin kuat, menolak untuk melepaskan. Perilaku keras kepala pengemis kecil itu membuat kepala pelayan marah, membuatnya mengeluarkan pisau. "Kau anjing pengemis terkutuk, kau berani menyentuh pakaianku dengan tanganmu yang kotor. Bayar pembersihannya dengan nyawamu, anjing." Begitu dia selesai berbicara, dia mengayunkan pisau ke atas, pisau itu berkilauan, membuat pengemis kecil itu ketakutan.
tetapi entah dia terlalu takut untuk berdiri atau karena alasan lain, dia tidak lari. Melihat situasi yang mendesak, Beigong Xiokun menyambar mantel seorang wanita muda di dekatnya dan menariknya ke atas wajahnya, menutupinya sepenuhnya. Nona muda, tolong pinjamkan pakaian ini sebentar. Sementara itu, kepala pelayan meledak dalam kemarahan, menebaskan pisau tajamnya ke arah pengemis kecil itu dengan raungan yang ganas. Mati. Beigong Xiokun dengan cepat membungkus pakaian itu, menutupi wajahnya, hanya menyisakan matanya. Dia meyakinkan dirinya sendiri sebelum bergegas menyelamatkan pengemis kecil itu. Wajahku tertutup begini, tidak ada yang akan mengenaliku, kan? Jadi ini bukan Beigong Xiokun yang membuat masalah, Tuan. Beigong Xiokun menyerbu ke arah kepala pramugara, matanya tajam seperti mata elang, mantelnya berkibar tertiup angin, menonjolkan aura dan kekuatannya, saat dia mulai melepaskan teknik telapak tangannya. Tangannya yang halus menyembunyikan kekuatan yang menakutkan, menghasilkan angin yang berputar-putar di sekujur tubuhnya. Telapak tangan surga iblis Asura dilepaskan, setiap gerakan membawa kekuatan yang luar biasa, membuat atmosfer di sekitarnya bergetar, kakinya bergerak dengan lincah dan anggun, seperti sedang menari, namun memancarkan niat membunuh yang tak terlihat. Satu gerakan dari Asura Devil Heaven Palm dilepaskan, menghancurkan Qian Chuang dan menyerang langsung ke dada kepala pelayan, membuat tubuh besarnya bergetar, kekuatan telapak tangan begitu kuat sehingga udara di sekitarnya tampak terkompresi, menciptakan gemuruh yang dalam seperti guntur, pisau di tangannya bahkan belum mencapai sasarannya sebelum terlempar. Tubuhnya yang besar bergetar, wajah kepala pelayan menjadi pucat, matanya melebar tak percaya pada kekuatan yang tak terbayangkan yang memancar dari penyerang yang tidak dikenal. Beigong Xiokun juga mengambil kesempatan untuk menampar wajahnya, pukulan yang membuat darah menyembur dari rahang bawahnya. Serangan telapak tangan ke dada membuat kepala pelayan terhuyung beberapa langkah sebelum menabrak dinding di seberangnya. Beigong Xiokun kemudian dengan tenang menarik tangannya, seolah-olah dia tidak pernah melakukan gerakan. Pengemis kecil itu melihat kepala pelayan memuntahkan darah dan kemudian pingsan, bahkan lebih ketakutan daripada ketika nyawanya sendiri terancam. Ya Tuan, apakah dia mati? Beigong Xiokun tiba-tiba mengambil pengemis kecil itu di bawah lengannya dan berbisik untuk meyakinkannya. Dia hanya terluka, dia tidak akan mati, jangan takut, saya mengendalikan kekuatan saya dengan sangat hati-hati, sekarang mari kita lari. Segera setelah itu, Beigong Xiokun, sambil menggendong pengemis kecil itu, melompat ke tembok dan menghilang di udara. Anak itu, tampaknya mengalami penerbangan untuk pertama kalinya, menjadi lebih panik, tunggu, pelan-pelan. Saat sosok Beigong Xiokun benar-benar menghilang, kerumunan itu dengan hati-hati mendekati kepala pelayan yang tidak sadarkan diri dan berbisik di antara mereka sendiri. Apakah dia mati? Periksa dia. Setelah beberapa menit, kepala pelayan tiba-tiba membuka matanya, tersentak bangun, dan terengah-engah ketakutan, menghirup nafas dalam-dalam untuk mengisi paru-parunya, seolah-olah serangan telapak tangan Beigong Xiokun sebelumnya telah memaksa semua udara keluar dari tubuhnya. Seorang pelayan tua dari penginapan bergegas dan membantu kepala pelayan bangun. Tuan, apakah kau baik-baik saja? Begitu dia kembali sadar, dia langsung melihat sekeliling, mencari penyerang. Sialan! Kemana para bajingan itu menghilang? Pelayan yang baik hati itu buru-buru menasihatinya. Tuan, Anda terluka, jangan banyak bergerak. Namun, kepala pelayan yang sombong itu mendorong pelayan tua itu menjauh dan berteriak, minggir. Pak Tua, aku tidak bisa membiarkan mereka lolos begitu saja. Lain kali aku melihat mereka, aku pasti akan membunuh mereka. Baiklah. Pertama-tama saya harus melaporkan ini ke Koalisi Pedang Selatan. Kemudian, kepala pelayan, menyeret tubuhnya yang berat, berjalan menuju istana Koalisi Pedang Selatan. Namun, dia belum jauh berjalan ketika dia tiba-tiba merasakan tangan yang tidak dikenal di bahunya. Yang lebih aneh lagi adalah meskipun dia merasakan tangan seseorang di bahunya, ketika dia melihat ke atas, tidak ada siapapun di sana, seolah-olah dihantui oleh hantu. Segera setelah itu, sebelum kepala pelayan dapat bereaksi, tangan tak kasat mata lainnya menghantam wajahnya secara langsung, membuat pipi tembamnya berkerut, ludah beterbangan, berceceran kemana-mana, sementara kesadarannya berangsur-angsur kabur. Akhirnya, dalam sekejap mata, kepala pelayan terjatuh tertelungkup ke tanah, berguling seperti babi mati, tapi dia belum mati. Pukulan itu cukup untuk membuatnya pingsan selama beberapa hari berikutnya. Semua orang mengira dia pingsan karena mencoba bergerak setelah guncangan awal. Orang yang baru saja melakukan intervensi untuk mencegah akibat dari tindakan Beigong Xiokun adalah Beigong Huanzu. Dia sedang dalam perjalanan untuk melakukan sesuatu, jadi dia mampir untuk memeriksa Beigong Xiokun, karena dia menggunakan seni menyembunyikan kehadirannya. Dia tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Selama kepala pelayan ini tidak bisa melaporkan berita tersebut ke Koalisi Pedang Selatan, semuanya akan diselesaikan untuk sementara, namun kenyataannya, Beigong Huanzu tidak mengerti mengapa Beigong Xiokun terlibat dalam masalah yang tidak perlu ini. Meskipun dia mungkin akan menegur Beigong Xiokun karena membuat masalah, Beigong Huanzu diam-diam membelanya dalam hatinya. Bagaimanapun, kita tidak dapat mencapai tujuan kita dengan jiwa yang tidak berperasaan, jadi Tuan pasti akan memaafkan tindakannya kali ini. Saat Beigong Huanzu menghilang, pelayan tua itu kebetulan berlari dengan ekspresi khawatir. Tuan, bagaimana Anda bisa berguling-guling di tanah? Aku sudah menyuruhmu untuk tidak bergerak, tetapi kau tidak mau mendengarkan, kau baru saja dipukuli. Bagaimana kau bisa berdiri seperti itu? Tidak lama setelah itu,
Beigong Xiaokun membawa pengemis kecil itu ke pinggiran Wuchang, di tepi sungai Yangtze, mencoba menemukan tempat yang paling sepi untuk meninggalkannya. Akhirnya, Beigong Xiaokun menemukan tempat di tepi sungai di mana hanya satu orang yang duduk memancing. Dia mendarat, dan begitu kakinya menyentuh tanah, tangannya segera melepaskan pegangannya, membiarkan pengemis kecil itu jatuh ke tanah seperti karung beras. Anak itu masih tertegun, tidak bisa berdiri untuk saat ini. Tetapi Beigong Xiaokun, yang penuh energi, merobek penutup wajahnya dan mulai menguliahi pengemis yang hormat itu dengan keras. Aku sangat kesal. Hei, bagaimana kau bisa begitu keras kepala padahal kau tidak punya kekuatan? Jika kau pengemis, kau harus bertindak seperti pengemis. Suaranya menggelegar seperti guntur, membuat anak itu melompat ketakutan. Jelas, dia sudah sangat hormat, mengemis makanan dengan sekuat tenaga. Tetapi di mata Beigong Xiaokun, ini bukan pengemis yang tunduk dengan rendah hati. Pengemis kecil itu, dengan satu mata bengkak tertutup, masih penuh energi positif. Dia menyeringai dengan gembira, memuji Beigong Xiaokun. Wah, kakak perempuan yang cantik, kau tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat, kakak perempuan. Mendadak dipuji seperti ini, suara Beigong Xiaokun melembut, pipinya memerah. Aku, kakak perempuan yang cantik, dan kuat juga. Kurasa kau tidak buta juga. Pengemis kecil itu dengan bangga menunjuk jempolnya ke dirinya sendiri. Tentu saja, aku memiliki mata yang tajam untuk menilai orang. Tetapi, kakak perempuan, kau masih salah tentang satu hal. Beigong Xiaokun, yang tertarik pada anak itu, mendesaknya lebih lanjut. Apa yang salah? Pengemis kecil itu segera mengangkat dagunya, dengan senyum puas seolah-olah ia sedang menyombongkan diri dengan bangga. Meskipun aku sangat berterima kasih kau telah menyelamatkanku, takdirku sebagai pengemis berbeda dari yang lain. Pada saat itu, pria yang sedang memancing di tepi sungai tiba-tiba mendekat. Menyela kata-kata pengemis kecil itu. Jadi, apa takdir pengemismu itu? Suara baritonnya yang dalam, dikombinasikan dengan langkah kakinya yang senyap, membuat Beigong Xiaokun dan bocah itu terkejut. Setelah menakut-nakuti kedua anak itu, lelaki tua itu mulai terkekeh dengan cara yang agak aneh. Matanya, yang tersembunyi di bawah topi bambu, terus-menerus melirik ke sana kemari, mengamati pengemis kecil dan Beigong Xiaokun, membuat suasana semakin tidak nyaman. Beigong Xiaokun tidak bisa menahan rasa was-was terhadap lelaki tua yang aneh itu. Karena dia tidak merasakan aura apapun darinya saat mendekat, dia mengerutkan kening dan dengan hati-hati bertanya, "Tuan tua, kau siapa?" Lelaki tua itu akhirnya sedikit mengangkat kepalanya, memperlihatkan matanya yang berwarna tembaga, ciri khas dari pengemis Pung, tetapi dia dan Beigong Xiaokun tidak menyadari bahwa mereka berdua adalah bawahan Zhu Yunwen. Jadi dia menjawab dengan santai, "Aku hanya seorang pengemis yang kebetulan lewat." Namun, setelah mendengar kata-kata itu, wajah bocah pengemis itu menjadi serius, seolah-olah dia tahu bahwa lelaki tua di depannya bukanlah pengemis biasa. Intuisi mengatakan kepadanya bahwa lelaki tua itu adalah pemimpin sekte pengemis. Jadi, dia dengan berani bertanya langsung, tanpa ragu-ragu, bahkan dengan sedikit nada tidak hormat dalam kata-katanya. Kau pemimpin pengemis, kan?" Beigong Xiaokun melirik bocah pengemis itu dengan tatapan bertanya. "Hah? Anak ini bilang pemimpin pengemis adalah pemimpin sekte pengemis?" Pikirnya, bukankah guru berkata dia bertemu pemimpin sekte pengemis di Hangzhou belum lama ini? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Beigong Xiaokun langsung tertawa dan menyangkal asumsi bocah pengemis itu. "Nak, kurasa kau salah, dia tidak di sini, dia jauh di Hangzhou." Sebelum dia selesai berbicara, pengemis pun langsung mengakui dengan terus terang. "Ya, aku adalah pemimpin sekte pengemis." Beigong Xiaokun mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. "Hah? Kamu benar-benar pemimpinnya?" Dalam pemikiran sederhananya, pemimpin sekte pengemis adalah sekutunya. Jika dia tidak ikut dengan rombongan Zhu Yunwen di kapal, dia pasti punya jadwal yang berbeda, jadi dia pikir dia tidak bisa berada di sini. Sebelum keterkejutan itu mereda, kejutan lain datang. Bocah pengemis itu, tanpa ragu-ragu, mengajukan permintaan yang tampak konyol kepada pengemis Pung, lalu minta maaf, "Kau merusak sekte pengemis." Beigong Xiaokun hanya bisa menatap tak percaya pada pemandangan luar biasa yang terjadi di depannya. Pengemis Pung, yang tiba-tiba dituduh sebagai pengacau, mulai mengerutu, tetapi dia masih dengan sabar bertanya kepada bocah pengemis itu, "Aku merusak sekte pengemis, omong kosong apa yang kau ucapkan?" Kemudian, bocah pengemis itu dengan terus terang mencurahkan keluhannya. "Aku juga pernah mencoba bergabung dengan sekte pengemis, tetapi mereka mengatakan aku tidak memenuhi syarat, jadi mereka tidak mau menerimanya. Pengemis butuh kualifikasi, ini betapa konyolnya. Mereka menyebut diri mereka pengemis, mereka hidup sebagai pengemis, tetapi mereka sebenarnya tidak berpikir seperti pengemis. Jika kau adalah pemimpin pengemis seperti itu, maka ini semua adalah kesalahanmu." Kata-kata bocah pengemis itu semakin tajam di setiap kalimatnya, membuat pengemis Pung dan Beigong Xiaokun terkejut. Tetapi kritik bocah itu belum selesai. Pengemis, pada dasarnya, tidak memiliki kekuasaan dan tidak memiliki apapun, itu sebabnya mereka harus menanggung penghinaan dan pemukulan untuk bertahan hidup. Jika kau seorang pengemis tetapi berpura-pura bukan, maka kau bukan lagi pengemis sejati. Pengemis Pung, yang tidak lagi kesal, secara bertahap menjadi tertarik, dia duduk dan mengobrol dengan bocah pengemis itu. Sepertinya lelaki tua ini telah bertemu anak yang bisa menandinginya hari ini. "Jadi, katakan padaku, apa yang harus kulakukan untuk menjadi pengemis sejati?"
Bocah itu mendongak ke langit biru yang cerah dengan mata yang dipenuhi cita-cita untuk menjadi pengemis. Bahkan ketika kau mengemis kepada orang-orang, kau seharusnya tidak merasa malu untuk memandang langit, dan kita perlu membangkitkan belas kasih orang. Bahkan ketika kita menjalani kehidupan yang paling tragis, kita harus menunjukkan kepada orang-orang citra bahagia seorang pengemis sejati, sehingga orang lain, yang melihat kita, dapat memperoleh keberanian untuk menjalani jalan mereka sendiri. Saat dia mengucapkan kata-kata itu, mata dan suara bocah itu dipenuhi semangat yang penuh gairah. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang telah dia hargai untuk waktu yang lama. Pengemis Pung terdiam setelah mendengar perkataan anak pengemis itu. Sebenarnya tujuannya sejak awal bukanlah menjadi pengemis sejati, itu semua bertujuan untuk mendukung Zhu Yunwen saat dia membutuhkannya. Jadi dia tidak pernah memikirkan masalah yang baru saja ditunjukkan oleh anak laki-laki itu. Setelah berpikir sejenak, pengemis Pung tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, merasa semakin bersemangat dan tertarik pada bocah pengemis itu. Anak ini, jika dibesarkan dengan baik, bisa menjadi tokoh luar biasa yang bisa mewarisi posisiku sebagai pemimpin. Segera, dia dengan bersemangat mendekat ke bocah pengemis itu. Berkatmu, aku mendapat pencerahan besar hari ini. Apakah kau punya tempat tujuan? Jika tidak, ikutlah denganku, bagaimana menurutmu? Namun, bocah pengemis itu bahkan tidak mempertimbangkan proposal pengemis Pung. Dia segera melambaikan tangannya sebagai penolakan. Aku tidak mau, aku tidak akan pergi ke sekte pengemis. Pengemis Pung telah mengantisipasi bahwa bocah yang keras kepala itu tidak akan mudah setuju untuk bergabung dengan sekte pengemis yang telah menolaknya sebelumnya. Jadi, dia dengan cerdik mengalihkan tawarannya, aku tidak menyuruhmu pergi ke sekte pengemis, aku memintamu untuk mengikutiku, pengemis Pung. Tepat ketika bocah pengemis itu tampak ragu-ragu di hadapan tawaran pengemis Pung, Beigong Xiokun tiba-tiba menyela dengan nada marah, "Hei, kakek, aku akan membawa anak ini bersamaku, aku yang menyelamatkannya." Jadi, sebelum dia selesai berbicara, Beigong Huanzu tiba-tiba muncul menggunakan seni transformasinya. "Berhentilah keras kepala, mengapa kau tidak menyerahkan anak ini kepada tetua?" Beigong Xiokun terkejut dan berseru, "Huanzu, kapan kau menggunakan seni transformasi?" Beigong Huanzu segera menjawab dengan suara dingin dan mengancam, "Jangan mendekat padaku, aku akan memenggalmu." Pengemis Pung berdiri dan mengamati Beigong Huanzu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Menyipitkan matanya dan dengan hati-hati menilai dia, "Tuan, aku hanya pengemis tua, kau siapa?" Beigong Huanzu menggenggam tangannya dan menyapa pengemis Pung dengan hormat. "Tuanku adalah naga ilahi wajah giok, aku telah mendengar cerita tentang pemimpin sekte dari tuanku, namaku Beigong Huanzu." Pengemis Pung menyipitkan matanya dan menatap Beigong Huanzu sejenak sebelum tersenyum nakal. Dia diam-diam merasa puas, jadi orang ini juga bawahan baru tuanku. Memang, aku bisa merasakan sejumlah energi dalam yang luar biasa darinya. Berkat campur tangan Beigong Huanzu, bocah pengemis itu diserahkan kepada pengemis Pung. Tentu saja, dengan persetujuan bocah itu, adapun Beigong Xiokun, dia terus menangis dan merengek untuk waktu yang lama karena penyesalan. Tetapi dia tidak bisa mengubah keputusan para tetua. Ketika keempatnya hendak berpisah, pengemis Pung tiba-tiba ingat bahwa dia belum menanyakan nama bocah pengemis itu. "Hei, namamu siapa?" Bocah pengemis itu menggelengkan kepalanya. "Aku tidak punya nama." Pengemis Pung sedikit terkejut lalu terkekeh. "Oh, kalau begitu, biar aku beri kau nama. Oke." Setelah berpikir sejenak, dia mengerutkan bibirnya dan bertanya kepada bocah itu, "Bagaimana dengan nama Pung Jirak?" Bocah pengemis itu, setelah mendengar ini, langsung menyipitkan matanya dan mengerutkan hidungnya, menunjukkan ketidaksukaannya. Pung Jirak, kedengarannya tidak bagus sama sekali. Saat itu juga, Beigong Xiokun, dengan air mata yang mengalir di wajahnya, mendapat ide untuk nama bocah pengemis itu, "Beigong Xiowang, ambil ini jika kau membutuhkan nama. Ini adalah hadiah perpisahan dari kakak perempuanmu." Bocah pengemis itu, yang sudah memiliki kesan baik terhadap Beigong Xiokun, langsung tersenyum cerah dan setuju. "Wah, Beigong Xiowang, kedengarannya jauh lebih keren daripada Pung Jirak. Aku akan mengambil nama itu, terima kasih, kakak perempuan cantik." Pengemis Pung melihat anak kecil itu sudah menolak nama yang diberikan tuannya untuk seorang gadis, mulai mengerutu dan mendengus dingin. Melihat pengemis Pung membawa Beigong Xiowang pergi, Beigong Xiokun, dengan air mata yang berlinang, melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal kepada bocah itu. "Jaga dirimu baik-baik, Xiowang." "Huanzu, ucapkan selamat tinggal juga, Beigong Huanzu." Dengan ekspresi dinginnya yang biasa, mengusir Beigong Xiokun, "Sudah kukatakan agar kau menjauh dariku." Dan dengan demikian, sedikit keributan antara Beigong Xiokun dan Beigong Xiowang berakhir, meninggalkan kesan baik pada semua orang. Beigong Huanzu dan pengemis Pung sama-sama memiliki firasat bahwa di masa depan, bocah pengemis yang keras kepala itu akan menjadi tokoh besar di Jianghu. Setelah mengantar Beigong Xiokun kembali ke Golden Frog dan menegurnya karena terlibat masalah yang tidak perlu, Beigong Huanzu segera berangkat menjalankan misi yang dipercayakan Zhu Yunwen kepadanya. Dia telah melakukan perjalanan sejak fajar hingga matahari terbenam. Beigong Huanzu juga mengambil kesempatan untuk berganti pakaian menjadi pakaian sekte iblis surgawi. Alih-alih menggunakan seni transformasi, dia menggunakan penampilan aslinya. Dia diam-diam meluncur melewati malam yang tenang dengan seni bayangan tak terlihat. Tubuhnya menyatu dengan bayangan. Setiap langkahnya selembut angin sepau-sepau, tanpa suara, cahaya bulan yang redup hanya membentuk bayangan samar saat dia bergerak tertiup angin.
diam-diam dan anggun seperti daun yang jatuh di malam hari. Mata Beigong Huanzu yang tajam berkilat di bawah cahaya bulan saat dia mengingat instruksi Zhu Yunwen. Langkah kakinya yang terburu-buru dan senyap meluncur dengan ringan di atas tanah, melewati tembok kuno dan hutan lebat tanpa meninggalkan jejak. Tidak lama sebelumnya, sebelum Beigong Huanzu meninggalkan villa tamu di perkebunan Koalisi Pedang Selatan, Zhu Yunwen telah menugaskannya untuk memata-matai Koalisi Pedang Selatan dengan identitas aslinya, untuk menghindari pengungkapan hubungannya dengan Zhu Yunwen jika dia ditemukan. Alasan Zhu Yunwen ingin Beigong Huanzu melakukan ini adalah karena dia belum sepenuhnya memahami kekuatan Koalisi Pedang Selatan. Jika dia bertindak gegabah tanpa penyelidikan yang cermat, ada risiko kegagalan dan serangan balik. Menurut rencana, Beigong Huanzu akan berkeliaran di sekitar Wuchang sebelum kembali ke Koalisi Pedang Selatan. Dia akan menciptakan jejak seolah-olah seseorang telah menyusup ke tempat itu sebelum memulai penyelidikannya. Sementara itu, Zhu Yunwen, Dantai Zhuguang, dan Dantai Wulan akan tetap berada di Koalisi Pedang Selatan menunggu kembalinya dia. Jika terlalu banyak orang yang absen dari kelompok itu akan mudah menimbulkan kecurigaan. Beigong Huanzu juga cepat memahami niat Zhu Yunwen. Jika dia memulai penyelidikannya langsung di dalam Koalisi Pedang Selatan, itu kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan. Tetapi jika dia menciptakan jejak penyusupan palsu dari luar dan kemudian menyelidiki, itu dapat mengalihkan perhatian seolah-olah orang asing telah masuk. Zhu Yunwen sangat puas dengan kecerdasan Beigong Huanzu dan terus memberi nasihat. Setelah menyusup kembali ke Koalisi Pedang Selatan untuk menyelidiki pemimpin aliansi Koalisi Pedang Selatan, putranya, dan terutama perawat istrinya, saya yakin Anda akan melakukan tugas ini dengan baik. Melihat kepercayaan dan harapan Zhu Yunwen, wajah Beigong Huanzu menjadi tegang dan dia mulai meragukan dirinya sendiri. Dia tidak pernah meragukan kemampuannya di dalam sekte iblis surgawi sebelumnya, tetapi dia tidak begitu yakin tentang itu di tanah dataran tengah yang asing ini. Zhu Yunwen segera memperhatikan ekspresi cemas dan bingung Beigong Huanzu dan dengan ramah bertanya kepadanya. Mengapa kau terlihat begitu khawatir, Huanzu? Apakah ada masalah? Beigong Huanzu berlutut dan ragu-ragu sebelum menyatakan kekhawatirannya. Aku tidak yakin aku dapat menyelesaikan misi ini dengan sukses. Aku bertanya-tanya apakah akan lebih baik untuk memberikan misi ini kepada Raja Iblis Gila daripada aku. Ini adalah pertama kalinya Zhu Yunwen melihat Beigong Huanzu begitu ragu-ragu, tetapi dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya mendapatkan pengalaman dan membangun kepercayaan dirinya. Jadi dia dengan tegas memerintahkan, "Tidak, kau akan melakukan misi ini, Raja Bayangan tak terlihat. Percayalah pada dirimu sendiri." Kata-kata tegas Zhu Yunwen membuat Beigong Huanzu terkejut dan termotivasi. Zhu Yunwen terus mendorongnya, menatap Beigong Huanzu dengan mata yang penuh kepercayaan dan harapan. Di sekte kita, tidak ada yang bisa menandingimu dalam seni tersembunyi iblis surgawi, kecuali, tentu saja, aku. Mengingat perkataan Zhu Yunwen, Beigong Huanzu, dalam perjalanannya menjalankan misi, merasakan kemauan dan tekadnya semakin membara. Aku tidak akan mengkhianati amanah tuanku. Seni tanpa bayangan Beigong Huanzu memang luar biasa. Seperti yang dikatakan Zhu Yunwen, setelah berkeliling Wuchang dan menyusup ke Koalisi Pedang Selatan lagi, dia mencari di seluruh wilayah tanpa terdeteksi dan mulai menyelidiki tempat-tempat yang disebutkan Zhu Yunwen. Melihat melalui jendela ke sebuah ruangan kosong, Beigong Huanzu tidak bisa menahan perasaan aneh karena tidak ada seorang pun di ruangan pemimpin aliansi muda, yang dikabarkan telah menjadi gila dan lumpuh. Selain itu, Beigong Huanzu juga memperhatikan hal aneh lainnya saat berkeliaran di sekitar Koalisi Pedang Selatan. Adalah bahwa para ahli yang bersembunyi di setiap sudut Koalisi Pedang Selatan tidak menggunakan pedang tetapi menggunakan pisau. Orang-orang ini juga tidak tampak seperti tamu Koalisi Pedang Selatan, karena mereka bergerak bebas seolah-olah berada di rumah mereka sendiri. Setelah menguping percakapan para pelayan, Beigong Huanzu dengan cepat menemukan lokasi yang mungkin dari putri angkat pemimpin Koalisi Pedang Selatan, Heaven Jade Phoenix, dan dengan gesit melompati atap untuk mendekati kamarnya. Namun, pemandangan pertama yang menyambutnya saat mengintip melalui jendela kamar Heaven Jade Phoenix, adalah pemandangan yang sangat menarik perhatian. Suasana menjadi gerah saat gadis cantik dan memikat di ruangan itu perlahan menanggalkan pakaiannya, bersiap untuk mandi atau mungkin hanya untuk bersantai dengan nyaman. Beigong Huanzu buru-buru menoleh, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menahan rasa malu, atau mungkin merasa bersalah karena diam-diam mengamati tubuh wanita itu yang setengah telanjang, dan sedikit hembusan udara keluar darinya dalam keadaan paniknya, menyebabkan teknik silumannya untuk sementara dinonaktifkan. Pada saat singkat ini, ketika teknik siluman Beigong Huanzu goyah, bayangan yang licik yang selalu mengikutinya untuk melindungi Heaven Jade Phoenix tidak melewatkan hembusan udara kecil itu. Dia tiba-tiba mendekati Beigong Huanzu dengan mata dingin. "Siapa kau?" Sudah terlambat ketika Beigong Huanzu menyadari bahwa dia telah ditemukan, dia terkejut dan panik, sejenak tidak yakin bagaimana harus bereaksi. Bayangan Phoenix giok aroma surgawi tidak memberikan banyak waktu bagi Beigong Huanzu, dia langsung melompat, melancarkan tendangan kuat yang memaksa Beigong Huanzu mundur. "Aku bertanya, siapa kamu?" Saat dia berbicara, seluruh lutut dan kaki bagian bawahnya terhempas ke arah kepala Beigong Huanzu. Untungnya, dia berhasil bereaksi tepat waktu, meskipun dia masih dalam keadaan syok. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk bantu support channel ini ya.
dengan cara klik subscribe dan like video-video terbaru Momozara Cups. Oke, terima kasih, sampai ketemu di next video ya.